Jangan langsung kajian haram, nanti sanad ilmumu putus. Jangan begitulah Rois ranting, nggak tahu kalau Rois atasnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lupitu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Kiai Haji Marzuki Mustamar terkait dengan kajian ilmiah Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani sangat tegas, mengibaratkan bila mana kalian ada yang menjadi pengurus Rois Suriah Ranting, jangan lantas mengharamkan kajian nasab atau justru malah memecat siapa yang mengkaji kajian nasab terkait Duriah Rasulullah SAW. Tidak tahu kalau Rois yang di atasnya. Ini sebuah sindiran yang begitu halus terhadap Rois Am PBNU, yang mana sudah sangat jelas beliau berpihak kepada klan Pak Alwi yang notabene kajian Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani sebagai kajian yang menyesatkan, dicap Wahabi, Salafi, dan lain sebagainya. Bahkan saat ini Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani di PAW-kan, ya. Bahasa kasarnya dipecat dari PBNU, dari keanggotaan Lembaga Basul Masail. Ini mencederai adanya ADRT PBNU itu sendiri, terkait dengan bagaimana seorang kiai yang notabene gemar menulis, mengkaji, terutama kajian nasab Pak Alwi ini, justru dikebiri, dikat, dipecat, dan tidak memberikan ruang untuk berkarya. Nyata-nyata jelas dikaji dari kitab abad ketiga sampai ke-9 yang notabene terus memunculkan nama Ubaidillah sebagai putra dari Syed Ahmad bin Isa, yang pencatolannya itu muncul begitu saja. Setelah dikaji dari abad ketiga sampai ke-8 tidak ada nama Ubaidillah putra dari Imam Ahmad bin Isa. Nah, inilah yang notabene keperpihakan ini disayangkan oleh banyak pihak, termasuk Kiai Haji Marzuki Mustamar. Lebih jelasnya mari kita simak bagaimana Kiai Haji Marzuki Mustamar membicarakan atau berceramah terkait hal itu. Sekali lagi mohon maaf yang kami Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian nasab, saya bukan ahli tentang nasab. Saya nggak punya keahlian ngelacak DNA. Saya juga nggak punya kitab lengkap tentang nasab. Tapi saya sangat mengerti dan menerima bahwa kajian nasab itu perlu dilakukan. Mengapa? Satu, zamannya sudah jauh banget. Sekarang hijriahnya 1446 hijriah, 1400 tahun lebih. Sungguh waktu yang tidak mudah untuk klaim kami keturunan Nabi. Kalau masih 100 tahun, 200 tahun, gampanglah. Tapi sudah 1400 tahun lebih. Tidak mudah orang klaim kami keturunan Nabi, kecuali punya bukti. Paham? Kami di Jawa Timur, orang Singosari, sudah tidak bisa klaim kami keturunan Kenarok. Orang Mojokerto, Majapahit sudah nggak bisa klaim kami keturunan Hayam Wuruk, kami keturunan Patih Gajah Mada. Padahal zaman Majapahit sampai sekarang itu paling-paling 700 tahun. 700 tahun sudah sulit klaim
kami keturunan Hayam Wuruk. Masuk akalkah dengan Nabi selisihnya 1400 tahun lebih, tapi asal bermodal hidung mancung plus ditambah ya khair, kif ya khair, lalu begitu mudah orang klaim kami keturunan Nabi tanpa mau memberi bukti. Kajian pembuktian kami sangat memaklumi. Hasilnya kayak apa ya nanti, paham? Jangan durung-durung sudah menolak kajian. Ojo jenengan kalau jadi rois ranting yang bijaksana lah, jangan langsung kajian haram, nanti sanad ilmumu putus. Jangan begitulah rois ranting. Halo, nggak tahu kalau rois atasnya ya. Kalau rois ranting nggak boleh. Yang kedua, kitab tentang nasab itu sendiri beda-beda. Ada kitab terbit tahun 9 Hijriah, kok 9? Abad 9 Hijriah menyatakan kaum Ba'alwi Habaib Nulu itu katanya keturunan Nabi. Tapi kitab yang terbit tahun 4 Hijriah lebih lawas. Maaf, abad 4 Hijriah lebih lawas, tidak mengatakan bahwa kaum Ba'alwi keturunan Nabi. Nah, kayak begini kan perlu dikaji. Dua kitab yang isinya beda, ayo dikumpulkan bareng-bareng, dikaji bersama, syukur pakai zat karbon. Mana-mana kitab yang lebih lawas, mana kitab yang kertasnya lebih anyar, mana tulisan yang asli, mana tulisan yang ditambah belakangan. Kan bisa dites pakai zat karbon untuk diketahui yang asli, yang terbit abad 4 kah, atau yang asli yang terbit abad 9. Kami sangat memaklumi bahwa kajian itu perlu. Ojo kesusu menolak. Halo, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga, intern teman-teman Arab atau disebut habaib lah, mereka sendiri juga beda. Orang Bondowoso bertamu ke saya, biasanya kan pulang tak beri-beri kan kalau bertamu. Bilang, Kiai nggak usah percaya pada itu bukan keturunan Rasulullah. Kami ini orang Jawa. Yang ini bilang ini bukan keturunan, yang ini bilang ini bukan keturunan. Lah podo yamane. Lah kami kan nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Apa salahnya dilakukan kajian pembuktian yang benar, Yaman yang inikah atau Yaman yang ini gitu loh. Paham apa enggak? Jadi sebagai kajian perlu biar clear gitu loh, sehingga ketika kita takzim, hormat, adab, tabarruk memang benar-benar dengan keturunan Rasulullah. Kalau enggak dilakukan clear begini, jangan-jangan terlanjur kita tabarruk, ngalah barokah bertawasul, lah keturunannya kayak naro. Paham? Paham apa enggak? Bahwa kajian itu perlu, saya paham. Tapi kalau suruh mengkaji, saya bukan ahlinya. Yang keempat, kalau orang Jogja ngaku keturunan Hamengkubuwono, pantaslah
sesama Jawa, sesama Jogja, orangnya juga pintar, berperadaban, pas. Kalau orang Papua ngaku keturunan Raja Ampat, pas. Kalau ada orang Maluku ngaku keturunan Raja Babu Salam, ya apa kok Babu Salam, kerajaan apa Babuloh, ya pokoknya itulah. Kalau ada tokoh-tokoh Cirebon, alim-alim top nasabnya, dia ngaku keturunan Sarip Hidayah, tolong kami bisa memaklumi, memang orang Cirebon, orang Banten juga. Tapi ketika ada orang Papua ngaku keturunan Hamengkubuwono, itu kan susah kami terima, kecuali menunjukkan bukti. Nabi itu Mekah, Sayyid Maliki Mekah, Nabi Quraisy, Sayyid Maliki juga Quraisy, Nabi Hashimi, Bani Hashim, Sayyid Maliki juga Bani Hashim. Nabi cerdas, Fatona, Sayyid Maliki juga alim luar biasa. Nabi ganteng, Sayyid Maliki juga ganteng. Halo, Nabi berakhlak mulia, Sayyid Maliki akhlaknya juga luar biasa. Orang kayak Sayyid Maliki begini, andai ngaku keturunan Nabi, kami sangat bisa menerima. Bangsanya sama, sukunya sama, marganya sama, sifat karakter akhlak dia mewarisi, fisik ganteng juga dia warisi, ilmu juga warisi. Itu ngaku akhlaknya Nabi, pantaslah kelapa jatuh nggak jauh dari pohonnya, gitu loh. Halo, kalau ada orang bukan Mekah, dia Afghanistan. Kalau ada orang bukan Mekah, dia Libanon. Kalau ada orang bukan Mekah, dia Yaman. Berjarak 1.500 kilo bisa lebih. Kalau ada orang bukan Quraisy, wong dia Habasah, Habsi. Kalau ada orang bukan Quraisy, dia Qahtani. Kalau ada orang bukan Quraisy, maaf, dia Aden. Bangsanya beda, sukunya juga beda, fisiknya juga beda jauh dari Sayyid Maliki. Halo, karakter akhlak sifatnya juga beda. Nabi sabar, berakhlak mulia, dia ngamuan, takbir, prak. Halo, orang kayak begini kalau tidak mengaku keturunan Nabi, kami maklum. Lah iyalah, kalau tidak mengaku keturunan Nabi, kami maklum. Tapi ketika ngaku keturunan Nabi, bangsanya beda, sukunya beda, karakternya juga beda, diminta bukti tidak maulah. Kami yang Jawa ini bingung. Maka untuk yang begini-begini perlu kajian untuk pembuktian. Clear? Clear. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Keperluan syar'inya apa? Setelah dilakukan kajian, jadi jelas ini keturunan, ini bukan, ini keturunan, ini bukan, ada kaitan dengan syariatku. Kalau keturunan Nabi benar, nggak boleh terima zakat, nggak boleh terima sedekah,
apalagi ke rumah-rumah minta sedekah, tambah haram. Itu kalau benar-benar Bani Hashim, keturunan Nabi. Ini kan orang ahli fikih semua ini. Nah repotnya itu ngaku keturunan Nabi tapi terima sedekah. Ini kan kami yang awam itu jadi bingung, ini keturunan apa enggak sih? Paham? Penting apa enggak kajian itu? Penting, hasilnya ya nanti. Belum. Kami amat sangat berharap negara hadir membentuk tim pengkajian. Kenapa harus negara? Karena sudah nyamplok negara. Apa nyamplok itu? Sudah ngena masalah simbol negara. Ngaku-ngaku lagu kebangsaan, ngaku-ngaku lagu wajib, ngaku-ngaku lambang negara, ngaku-ngaku pahlawan, dan yang lain-lain. Ini kalau dibiarkan, lama-lama klaim atas negara itu justru diklaim oleh bangsa lain. Bahaya apa enggak? Bahaya. Kami sangat berharap negara turun tangan, bentuk tim resmi berkekuatan hukum, biar tidak dibully, biar tidak dipersekusi. Ada profesor ahli kimia, ada profesor ahli filologi, ada profesor yang punya data banyak, manuskrip nasab, ada profesor yang ahli nasab internasional, ngundang nakobah Yaman, ngundang nakobah Maroko, ngundang nakobah mana-mana, diundang semua termasuk Indonesia. Kalau Kiai Abbas, sekiranya Gus Imad, lalu dari Robito Alawiyah misalnya Habib Rizik merasa punya keahlian, ya diundang sekalian sampai benar-benar clear. Nanti clear, ditandatangani resmi pakai stempel negara. Ini keturunan Nabi, ini bukan, biar jelas gitu loh. Ya apa kalau begitu? Penting apa enggak? Penting. Kalaupun negara belum, kami sangat berharap PBNU turun tangan untuk mengadakan Bahtul Masail lengkap, ngundang nakobah internasional, ngundang profesor ahli DNA, ngundang profesor ahli filologi, ngundang profesor ahli makhtutot, manuskrip, dan yang lain-lain, untuk mencari jawaban yang benar. Kalau dibiarkan, ya maaf, kalau ada rakyat nggak yakin ente keturunan Nabi, ya jangan marah. Memang kamu nggak mau memberi bukti dan nggak mau dibuktikan. Jadi ya kalau ada yang yakin ya untung-untung aja. Kalau ada yang nggak yakin ya jangan dimusuhi. Memang kami yakin butuh bukti. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.